Happy cuan buat para cuan mania. Jadi hari ini kita akan kembali membahas 3 buah emiten saham yang ditutup di perdagangan 8 Oktober 2021, di mana emiten yang akan kita bahas itu yang pertama adalah KRAS yang dimiliki oleh Krakatau Steel, kemudian yang kedua adalah BBTN atau Bank Tabungan Negara, dan yang ketiga adalah BSDE atau Bumi Serpong Damai. Jadi kita mulai saja untuk hari ini di Minggu tanggal 10 Oktober 2021, yaitu kita akan membahas crash yang ditutup di perdagangan 8 Oktober 2021. Jadi KRAS atau Krakatau Steel itu di tanggal 8 Oktober 2021 itu dibuka di harga Rp530, di mana rentang harganya adalah dari 530 sampai dengan 545, dan ditutup di harga 535 atau menguat 5 poin atau 0,94% jika dibandingkan dengan previous close di hari Kamisnya, yaitu di Rp530. KRAS sendiri memiliki volume perdagangan itu sebesar 10,40 miliar rupiah, di mana market cap-nya adalah 10,35 triliun dengan price earning ratio-nya adalah di 10,98 kali. KRAS sendiri pada perdagangan Jumat kemarin itu memiliki average price adalah di Rp535,60. Jadi kalau kita perhatikan KRAS pada perdagangan Jumat kemarin itu paling banyak diperdagangkan adalah di harga Rp535, itu sebesar 124.051 lot dengan 915 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan pada saat penutupan pasar, nampak di antrean itu ada di bidnya sendiri ada sebesar 134.159 lot, dan di overnya itu ada sebesar 142.530 lot. Di bidnya sendiri paling banyak itu antrean adalah di harga 525, itu sebesar 35.771 lot, dan di overnya sendiri itu paling banyak antrean ada di harga Rp550 sebesar 54.547 lot. Dan kalau kita berpindah ke sisi analitik dari price diary dari KRAS, itu tampak dalam 30 hari terakhir KRAS itu ditutup hijau itu sebanyak 10 hari dan ditutup merah sebanyak 11 hari. Dengan rentang harga KRAS dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari Rp484 sampai dengan Rp555, di mana kalau kita bandingkan dengan harga KRAS yang di Rp535, maka boleh dikatakan KRAS sudah berada di atas average dari harga dalam 1 bulan. Akan tetapi kalau kita perhatikan dari year to date-nya sendiri, itu KRAS rentang harganya adalah dari Rp422 sampai dengan Rp865. Asing sendiri tampak melakukan pembelian itu sebesar 1,62 miliar rupiah pada hari Jumat kemarin di emiten KRAS, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing melakukan net foreign buy sebesar 5,27 miliar, serta dalam 1 bulan terakhir itu tampak asing melakukan pembelian sebesar 6,55 miliar rupiah di emiten KRAS. Dan kalau kita berpindah ke sisi teknikalnya sendiri, itu dari Bandar Detektor itu tampak kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin itu tampak top 1 broker, top 3 broker maupun top 5 broker itu sedang melakukan normal akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp537 dan broker AO adalah sebagai top net seller-nya. Kalau kita lihat dalam 1 minggu terakhir dari Bandar Detektor pada emiten KRAS, itu tampak top 1 broker ini posisinya adalah netral, sedangkan top 3 broker maupun top 5 broker ini dalam proses normal akumulasi, dan kembali broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp526 dalam 1 minggu terakhir, dan broker ZP adalah sebagai top net seller-nya.
Kalau kita lihat dari stokastiknya sendiri, ini tampak percentage K ini sedang berubah untuk sedang berusaha memotong percentage D untuk terbentuknya golden cross. Kan tetapi dari sisi volume di hari Jumat kemarin tampak terjadi penurunan volume, di mana kalau kita perhatikan volume perdagangan di hari Jumat kemarin itu tampak masih berada di bawah rata-rata 20 hari terakhir. Dan dari sisi MACD itu tampak garis MACD masih bergerak ke atas dan masih berada di atas dari garis signal serta angka 0, dan grafik histogram itu juga tampak masih berusaha bertahan di atas angka 0, akan tetapi posisinya masih sedikit sama dengan di hari kemarin. Dari sisi parabolik SAR-nya sendiri itu tampak tren masih sedang bergerak ke atas diinformasikan, dan kalau kita perhatikan dari EMA-nya sendiri itu tampak moving average 20 itu tampak sedang berusaha memotong moving average 50, dan kalau kita perhatikan EMA 5 maupun EMA 8 di sini tampak sudah memotong dari EMA 200 sehingga terkonfirmasi saat ini adalah tren masih bergerak ke atas. Akan tetapi kalau kita perhatikan candle di hari Jumat kemarin itu tampak sudah menyentuh dari EMA 5-nya. Sehingga bagi kami untuk KRAS ini memiliki support pertama adalah di harga Rp510 dan support keduanya di 484 dengan resisten pertama di 560 dan resisten keduanya adalah di Rp595. Selanjutnya kita beralih ke emiten kedua yang akan kita bahas hari ini, yaitu emiten dari BBTN, Bank Tabungan Negara. Jadi kalau kita perhatikan BBTN atau Bank Tabungan Negara di hari Jumat kemarin itu tampak dibuka di harga Rp1.580, sedikit meloncat jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.565. Itu dengan rentang harganya adalah 1.575 sampai dengan 1.625 dan ditutup di harga 1.585 atau menguat 20 poin atau 1,28% jika dibandingkan dengan penutupan di hari Kamis yang di Rp1.565. BBTN sendiri memiliki volume perdagangan di hari Jumat kemarin adalah sebesar Rp73,44 miliar dengan market cap-nya adalah 16,79 triliun dan price earning ratio-nya ini masih lumayan cukup murah di 9,12 kali. Dan kalau kita perhatikan average price dari BBTN sendiri pada hari Jumat, perdagangan hari Jumat kemarin adalah sebesar Rp1.592,70. Dan kalau kita perhatikan di hari Jumat itu tampak transaksi dari BBTN itu paling banyak adalah di harga 1.590 itu sebesar 135.969 lot dengan 1.374 kali transaksi. Dan kalau kita perhatikan dari antreannya sendiri pada saat penutupan itu tampak di bidnya sendiri ada antrian total sebesar 62.492 lot dan di overnya itu ada antrian sebesar 36.695 lot dengan antrian terbanyak di posisi bidnya adalah di harga Rp1.575 sebesar 20.443 lot dan di overnya sendiri paling banyak antrian itu ada di harga 1.600 itu sebesar 18.428 lot. Kalau kita berpindah ke sisi analitik dari price dari BBTN, itu tampak BBTN dalam 30 hari terakhir itu ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 10 hari. Dan kalau kita perhatikan dari rentang harga BBTN sendiri itu dalam 1 bulan terakhir itu adalah dari harga 1.320 sampai dengan 1.625 dan kalau kita bandingkan dengan harga BBTN yang di hari Jumat kemarin di 1.585 maka boleh dikatakan BBTN ini sudah sedikit agak mahal. Akan tetapi kalau kita lihat dari year to date-nya sendiri itu rentang harganya adalah dari 1.220 sampai dengan Rp2.180. Dan asing sendiri di hari Jumat tanggal 10 Oktober 2021 itu tampak melakukan net foreign buy itu sebesar
miliar rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan pembelian itu sebesar 55,5 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy sebesar 92,28 miliar rupiah. Dari sisi teknikal atau bandar detektor, kalau kita perhatikan dari BBTN di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021, itu tampak di sisi bandar detektor memberikan informasi bahwa top 1 broker itu sedang melakukan small akumulasi. Top 3 broker dan top 5 broker ini dalam posisi big akumulasi, di mana broker CC adalah sebagai top net buyer-nya itu di harga Rp1.589 dan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Dan kalau kita coba melihat dalam 1 minggu terakhir dari kegiatan bandar detektor, itu tampak top 1 broker, top 3 maupun top 5 broker ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker BK adalah sebagai top net buyer-nya di harga Rp1.524 dan broker YP adalah sebagai top net sellernya. Selanjutnya kalau kita coba lihat dari stokastik, kalau kita agak perbesar, memang di sini kelihatan percentage K dan percentage D sudah berada di area overbought. Kan tetapi kalau kita sedikit perbesar dari stokastik, ini tampak di hari Jumat kemarin ini baru saja terjadi golden cross, sehingga terkonfirmasi apakah harga akan bergerak naik, di mana hal ini juga didukung oleh volume, itu di mana volume di hari Jumat kemarin itu sedikit berada di atas dari volume rata-rata dalam 20 hari terakhir, dan MACD sendiri ini masih berada di atas angka 0, di mana garis MACD ini masih berada di garis signal, dan histogram sendiri ini masih berada di angka 0, sehingga terkonfirmasi tren masih belum berubah dan tetap bergerak ke atas. Dari sisi parabolik SAR juga memberikan informasi bahwa tren masih bergerak ke atas, dan kalau kita perhatikan dari sisi EMA 5 maupun EMA 8 ini baru saja memotong dari EMA 200, sehingga terkonfirmasi tren ini masih terjadi bullish, sehingga bagi kami untuk BBTN ini memiliki support pertama adalah di angka 1525 dan support kedua di 1475, dengan resistennya adalah di angka 1675 sebagai resisten pertama dan resisten kedua di angka 1705 rupiah. Dan akhirnya kita akan membahas emiten yang ketiga atau yang terakhir di hari ini, di mana emiten yang akan kita bahas adalah dari BSDE atau Bumi Serpong Damai, di mana kalau kita perhatikan BSDE juga di hari Jumat ini sedikit meloncat di pembukaan jika dibandingkan dengan previous close sebelumnya, di mana BSDE itu dibuka di harga Rp1.095, itu dengan rentang harganya adalah 1090 sampai dengan 1125, dan ditutup di harga Rp1.100 atau menguat 15 poin atau 1,38%, jika dibandingkan dengan previous close-nya yang di Rp1.085. BSDE sendiri memiliki volume perdagangan di hari Jumat tanggal 8 Oktober 2021 itu sebesar Rp41,26 miliar, itu dengan market cap-nya adalah 23,29 triliun dengan price earning ratio-nya yang sedikit agak mahal, yaitu sebesar 17,12 kali. Dan average price dari BSDE sendiri di perdagangan Jumat 8 Oktober kemarin adalah di harga Rp1.108,2. Dari pergerakan perdagangan di hari Jumat sendiri, itu kalau kita perhatikan tampak BSDE paling banyak itu adalah diperdagangkan di harga Rp1.110, itu sebesar 81.430 lot dengan 1.216 kali transaksi. Dan kalau kita lihat dari bid overnya sendiri, itu di penutupan tampak di posisi bidnya itu ada antrian sebesar 58.825 lot, itu dengan antrian terbanyak adalah di harga Rp1.100 sebesar 16.126 lot, dan di overnya sendiri totalnya ada antrian itu sebesar 30.618 lot dengan antrian terbanyak itu ada di harga
1120 lot itu sebesar 12.525 lot. Dari sisi price diary-nya sendiri untuk BSDE itu kalau kita perhatikan dalam 30 hari terakhir itu tampak ditutup hijau sebanyak 11 hari dan ditutup merah sebanyak 8 hari, dan rentang harga dari BSDE dalam 30 hari terakhir atau dalam 1 bulan terakhir adalah di harga 920 sampai dengan 1.135 rupiah, sehingga kalau kita perhatikan di harga BSDE saat ini yang di 1.100 rupiah ini boleh dikatakan cukup tinggi. Akan tetapi kalau dari sisi year to date-nya sendiri, harga BSDE sekarang ini ada sedikit berada di bawah rata-rata dalam year to date, di mana rentang harga year to date adalah dari 885 rupiah sampai dengan 1.360 rupiah. Asing sendiri di hari Jumat 8 Oktober 2021 itu tampak melakukan penjualan di emiten BSDE itu sebesar 460,37 juta rupiah, dan dalam 1 minggu terakhir itu asing tampak melakukan pembelian itu sebesar 42,31 miliar rupiah, dan dalam 1 bulan terakhir itu asing tampak melakukan net foreign buy itu sebesar 63,2 miliar rupiah. Dari sisi bandar detektor untuk BSDE itu kalau kita perhatikan di hari Jumat kemarin itu top 1 broker, top 3 maupun top 5 ini sedang melakukan big akumulasi, di mana broker PD adalah sebagai top net buyer-nya di harga 1.114 rupiah dan broker BK adalah sebagai top net seller-nya. Dan dalam 1 minggu terakhir itu kalau kita perhatikan pergerakan dari bandar detektor itu tampak top 1 broker itu sedang posisinya adalah netral dan top 3 broker dalam small akumulasi, sedangkan top 5 broker ini dalam normal akumulasi, dan broker BQ itu sebagai top net buyer-nya di harga 1.066 rupiah dan broker RF adalah sebagai top net seller-nya. Dan untuk stokastiknya sendiri ini tampak juga baru saja terjadi golden cross di hari kemarin di perdagangan hari Jumat, akan tetapi sudah berada di sisi overbought. Dan untuk volumenya sendiri ini BSDE di hari Jumat sedikit berada di bawah rata-rata dalam 20 hari terakhir, dan kalau kita perhatikan MACD ini masih berada belum terjadi perubahan tren, di mana garis MACD masih berada di atas garis signal dan juga masih di atas angka 0, akan tetapi kalau kita perhatikan histogramnya ini sedikit menurun jika dibandingkan dengan hari sebelumnya. Yang agak cukup menarik di BSDE itu tampak dari EMA 20-nya ini tampak di hari Jumat kemarin ini berusaha memotong dari EMA 200 sehingga terkonfirmasi dalam jangka pendek kalau bisa bertahan keesokan hari ini kemungkinan BSDE akan bergerak ke atas, di mana kalau kita perhatikan dari EMA 5, 8, 13 maupun 20 ini sudah berada di atas EMA 200, dan juga tampak EMA 50 ini sedang berusaha bergerak ke atas untuk memotong EMA 200. Sehingga bagi kami BSDE ini memiliki support pertama adalah di harga 1.080 rupiah, dengan support keduanya adalah di 1060 dan resistennya itu ada di 1135 dan resisten kedua di 1160 rupiah. Jadi demikianlah analisa kami terhadap 3 signal rekomendasi saham, yaitu KRAS, Krakatau Steel itu, dan juga BBTN yang dimiliki oleh Bank Tabungan Negara, serta BSDE dari Bumi Serpong Damai yang bisa kami sampaikan kepada para cuan mania. Semoga bisa menjadi referensi di dalam mengambil keputusan untuk menjual ataupun membeli. Dan di sini sekali lagi kami tekankan dan garis bawahi bahwa analisa rekomendasi saham ini tidak untuk mengajak cuan mania membeli ataupun menjual saham-saham yang kami analisa, dan kami tidak bertanggung jawab atas segala keuntungan maupun segala kerugian yang terjadi akibat analisa rekomendasi saham dari kami ini. Terima kasih sudah menonton video saya, dan jangan lupa untuk subscribe, komen, like, dan share kepada para cuan mania yang membutuhkannya.
Sekali lagi saya ucapkan terima kasih dan semoga kita sehat, bahagia selalu, dan cuan menyertai kita bersama. Sampai bertemu di video kami selanjutnya. Salam.